Al-Bushra fi manaqibis Sayyidati Khadijatul Kubra Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan waqat wulidat lan temen-temen dilahirake sapa Khadijah, sinten Khadijah radhiyallahu anha. Radhiya muga wis ngridoni sapa Allah Gusti Allah anha saking Khadijah. Qabla wiladatihi ing dalem sadurunge laire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binahwi khamsa asyrata sanatan kelawan sepadane 15 tahun saapane sanatan tahun. Fanasyaat berarti Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpaut 15 tahun. Terpaut 15 tahun. Seperti ketika Rasulullah umur memperistri Sayyidah Khadijah di umur 25, sedangkan Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Berarti terpaut 15 tahun. Fanasyaat mongko tumbuh fi baiti tahirin ing dalem omah sing suci thayyibil a'rafi kang wangi bagus. Bagus thayyibil a'raqi kang bagus keturunane. Jadi keturunan utawa leluhure Sayyidah Khadijah iki thayyibil a'raq. Thayyibil a'raq iku apa? Bagus-bagus tedak turunane. Wong-wong bagus, gak ana sing elek. Ala akmalis syari ing atase sempurnane syarah perjalanan hidup ya. Al mahmudati kang den puji wa ahsanil akhlaqi lan bagus-baguse pira-pira akhlak. Tedak turune keturunan dari leluhur dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu orang-orang yang sempurna perjalanan hidupnya. Maksudnya gimana? Tidak ada kecampuran atau tidak ada yang namanya kejahiliaan ataupun kesyirikan. Semua dipuji beserta dengan akhlak-akhlak yang dibawakannya. Jadi keturunan-keturunan leluhur dari Sayyidah Khadijah ini bagus-bagus. Nah, kemarin bertemu di kalau di abahnya Sayyidah Khadijah bertemu di Qusay, kalau ibunya bertemu di Lu'ay. Makanya luar biasa. Fakanat mencari istri ya. Salah satunya paling pokok agama, yang kedua adalah nasab. Gitu ya. Jadinya kita mencari nasab. Meskipun bukan orang-orang alim, meskipun bukan orang yang orang-orang yang alim, orang yang pintar, bukan, tapi orang-orang yang insya Allah ngibadahi tekun. Keturunan-keturunane iku bagus-bagus ngibadah oleh perek ning Gusti Allah.
Fakanat mongko ono sapa Khadijah radhiyallahu anha mutakamilatan sempurna apane husnan baguse wa aklan lan cerdase wa jamalan lan cantikane wa fadlan lan keutamaane. Siti Sayyidah Khadijah iku bagus, sempurna, cerdas Pak. Cerdas. Apa namanya? Kecerdasan Sayyidah Khadijah ini dibuktikan dengan suksesnya suksesnya Nabi berdakwah. Nabi berdakwah sukses. Nah, itu salah satunya dengan pemikiran dari Sayyidah Khadijatul Kubra. Wajah malan lan cantik. Yo, cantik, Pak. Cantik. Jadinya Sayyidah Khadijah bukan hanya cerdas tapi juga cantik. Berarti cari istri salah satunya yang cantik juga ya. Meskipun kecantikan ini paling terbelakang. Kriteria paling terbelakang cantik ya, cantik. Ya kalau kita kan seumur hidup ya, apabila kita nikah dengan seseorang perempuan, kalau nggak cantik ya mungkin kita malah bisa bosan. Tapi faedah dari cantik ini bisa menenangkan. Meskipun ketenangan seseorang ini berbeda-beda. Wafat lan kelebihannya. Hazimatan kang tegas. Sayyidah Khadijah orang yang tegas. Rasyidatan cerdas fi jami'i umuriha ing dalam sekabehane perkorone Sayyidah Khadijah. Jadinya tegas, bertindak tegas dan cerdas itu sulit. Terkadang kita hanya tegas tapi tidak cerdas, ataupun sebaliknya kita tidak tegas tapi kita cerdas. Ini masih ada kekurangan. Berbeda dengan ketegasan dibarengi dengan kecerdasan, maka akan membuahkan hasil yang maksimal. Misalnya kita memerintahkan seseorang dengan tegas tapi tidak menghiraukan atau menghiraukan konsekuensinya, menghiraukan akibatnya. Maka ini akan menjadi sebuah kegagalan. Berbeda dengan ketegasan dilandasi dengan kecerdasan. Tegas dan cerdas maka akan memaksimalkan hasilnya serta akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini ketegasan dan kecerdasan. Hasanat tadbiri kang bagus polai ngatur. Wa tasyarrufi lan tasyarruf mentasyarrufkan fi jami'i syu'uniha ing dalem sekabehane urusan perkara-perkarane Sayyidah Khadijah. Dzata firasyatin kang duweni firasat, siasat. Masyaallah. Ini yang luar biasa dari Sayyidah Khadijah. Meskipun seorang perempuan, meskipun seorang cewek, tapi Sayyidah Khadijah ini memiliki firasat yang tajam. Firasat yang tajam. Firasat itu bisa dikatakan feeling ya, feeling yang tajam. Dan ketepatannya biasanya mendekati. Bahkan ada salah satu imam dari Madzhabul Arba'ah yaitu Imam Syafi'i, ini firasatnya luar biasa. Mempunyai firasat yang luar biasa. Nah, ini apalagi dikatakan di dalam kitab bahwa perempuan itu diberikan Allah 9 syahwat 1 ilmu. Lah, firasat itu salah satu bagian ilmu. Apabila perempuan mau menggunakan satu ilmunya, ini biasanya itu ya perempuan itu
menggunakan satu ilmunya untuk menutupi 9 syahwatnya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki. Kalau laki-laki ini diberikan 9 ilmu, 1 syahwat. Tapi lelaki atau laki-laki ini rijal ya. Laki-laki ini menutupi keilmuannya 9 dengan 1 kesyahwatan. Masya Allah. Ini salah satu yang harus dimengerti setiap kaum Adam ya, anak Adam, bahwa laki-laki itu harusnya itu di atas perempuan dalam bidang ilmu. Meskipun memang kebanyakan iya, tapi kan tidak menutup kemungkinan banyak perempuan juga yang standarnya tinggi ya, yang kecerdasannya tinggi. Ya, itu ya. Dzata firasyatin, makanya kecerdasan Sayyidah Khadijah ini dibuktikan apa? Dibuktikan dengan dagang yang sukses. Allah menitipkan dagang-dagang yang diemban oleh Sayyidah Khadijah ini sukses. Apalagi setelah menikah dengan Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi, bertambah berlipat kesuksesan. Qawiyaten terkuat. Wahimmaten lan duweni cita-cita aliyaten kang tinggi. Punya cita-cita tinggi. Sayyidah Khadijah ini mempunyai cita-cita yang tinggi. Laha kedue Sayyidah Khadijah nadharun utawi angen-angen saktibun kang kuat. Wa ma'rifatun lan kepandaian daqiqatun kang lembut. Bil awaqibi kelawan pira-pira pungkasan. Agna muga paring sumugih ha ing Sayyidah Khadijah sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala maha luhur Allah bisaatin ni'ami kelawan jembare luase kenikmatan. Masya Allah. Mugi-mugi ya Allah memberikan kejembaran kenikmatan kepada Sayyidah Khadijah. Bukan hanya itu, ini wis diparingi. Memang sudah dikasih oleh Allah kejembaran kenikmatan. Meskipun harus disandingkan dengan Nabi, berjuang dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya Sayyidah Khadijah ini sudah menikmati adanya bisaatin ni'ami, luasnya beberapa nikmat. Memang dohirnya Sayyidah Khadijah ini harus disandingkan dengan Nabi dan berjuang berdakwah untuk agama Islam. Wa kasratil khodami lan akiye pelayan. Wal hasyami lan Hasyam ya, menjaga diri. Wal hasyam itu menjaga diri. Waman nalan paring anugerah alaiha ing atase Siti Khadijah sapa Dzul Jalali Allah kang duweni keagungan. Bikasratil amwali kelawan akiye harta. Allah membuat Sayyidah Khadijah ini diberikan harta yang banyak ya. Kalau kita meneliti kenapa Allah memberikan harta yang banyak di selain akhlak dan garis keturunan dan budi pekerti dari Sayyidah Khadijah yang luar biasa, salah satunya memang diperuntukkan untuk dakwahnya Rasulullah, dakwah agamanya Allah, yaitu yang dibawa Kanjeng Nabi, dakwah agama Islam. Memang Allah membuat skenario baik itu untuk memberikan kekuatan, memberikan pitulung lewat Sayyidah Khadijah dalam dakwahnya Rasulullah. Fakanat mongko ono sapa Sayyidah Khadijah tastajiru rijali
nyewa dagange wong lanang-lanang. Dadi ini apa namanya, wong lanang-lanang iki maksudnya itu disuruh oleh Sayyidah Khadijah, pegawai Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini jipuk pegawai wong lanang-lanang liuta jiro supaya dagang ke fidzalika ing dalam mengkono-mengkono perdagangan bil halali kelawan halal. Dagang yang dikembangkan oleh Sayyidah Khadijah ini metodenya mudharabah. Metodenya mudharabah, tipenya mudharabah. Nah, fatudhariba mongko akad mudharabahan hum ing rijal alaihi ing atase apa jenenge akad dagang ya, bisyai'in kelawan keuntungan maklumin kang den ngerteni, kan mengerteni. Dadi ini akad yang dikembangkan, akad yang dibawa oleh Sayyidah Khadijah ini berupa akad mudharabah. Nah, akad mudharabah dikembangkan kepada kepada anak-anaknya, pegawai-pegawainya. Wayastafida lan nuprih kefaedahan bidzalika kelawan mengkono rijal akad nikah fal jami'u mongko dikumpulake alal umumi ing atase umum. Maka Sayyidah Khadijah dengan hartanya, Sayyidah Khadijah dengan segala bentuk kekayaannya itu pada intinya itu memang ditasyarufkan, diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dakwah Islam. Ini yang luar biasa. Bukan hanya Sayyidah Khadijah ya, seluruh salah satu sahabat yang dimiliki oleh Rasulullah yang diberikan Allah kasratil amwal ya, diberikan Allah banyaknya harta seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu semua hartanya itu kalau memang untuk dakwah Masya Allah diberikan. Tidak ada yang pilih-pilih atau menimbang-nimbang untuk dakwah, nggak ada. Ya wes, ini Islam memanggil siapa yang mau sedekah untuk perang besok, ini dananya kurangnya 100 juta misalnya, 100 juta. Sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf, dan sahabat yang diberikan kelebihan harta serta merta tidak menimbang kehartaannya, tapi langsung saya Rasulullah, saya 50 juta. Nanti ada sahabat lagi, saya juga ya Rasulullah 50 juta. Kekurangannya. Ada lagi, saya Rasulullah apabila nanti di peperangan ada kekurangan dari akomodasi ketika peperangan itu, saya yang menanggung semuanya Rasulullah. Luar biasa. Ini perjuangan sahabat. Nah, salah satunya ya pakai hartanya Sayyidah Khadijah. Ini luar biasanya. Subhanallah. Ini yang sulit kita teladani. Tapi luar biasanya mereka yang mengikuti sahabat. Nah, mengikuti sahabat. Wa zaharat asrarutil kal ahlaki. Wa zaharat lan pertelo sapa Sayyidah Khadijah asrarutil kal ahlaki, apa rahasia-rahasia mengkono-mengkono pira-pira akhlak al-maradiyati kang den ridho. Selain bentuk fisik
selain bentuk karakter, akhlak yang diperlihatkan oleh Sayyidah Khadijah ini mardiyah, diridhoi, pasti berbentuk baik dan diridhoi oleh Allah. Wal ausafilan piro-piro sifat al hasanati kang bagus, az-zakiyati kang bersih. Tidak ada yang namanya goeman, tidak ada yang namanya mencacat. Sayyidah Khadijah tidak pernah gibah dengan tetangga-tetangganya, menyacat tetangganya. Tidak pernah. Diperlihatkan akhlak yang marodiyah, sifat yang hasanah dan zakiyah. Nah, ini luar biasa. Fima balagot ing dalem nalikan itu meko. Fima ing dalem barang balagot kang sampai sapa Siti Khadijah ing ma bena qaumiha ing dalem antarane kaum Sayyidah Khadijah fil jahiliyati ing dalem jahiliyah min makanatin saking makanah panggonan aliyatin kang dhuwur. Warut batin saniyatin wa syuhratin lan syuhrah itu viral, wa syuhratin viral, qawiyatin kuat. Maka Sayyidah Khadijah ini cepat virale, cepat terkenale, FYP ya. Kalau bahasa sekarang FYP viral ya. Cepat. Faya mongko utawi Sayyidah Khadijah iku ad-durratu koyok mutiara, asaminatu kang mulya, at-tahiratu kang suci, ar-razinatu kang apa namanya? Razinah. At-tahiratu kang suci, ar-razinatu kang dipakai dipakai untuk hiasan, dipakai untuk kecantikan. Dawahatul majdi kang dadi keagungan atau yibatu kang bagus atau yibatul furu'i kang bagus tedak keturunane. Sayyidah Khadijah itu ad-durratu saminah. Ad-durratu saminah itu mutiara yang mulia, Masya Allah. Luar biasanya. Kalau Nabi Muhammad itu bagaikan mutiara ya, bagaikan mutiara di antara bebatuan. Kalau Sayyidah Khadijah itu bagaikan mutiara yang sangat mulia. Ini sebuah saling melengkapi dalam sebuah keluarga. Masya Allah. Apabila kita mencari istri ya, apabila kita mencari istri atau mencari suami, yang harus sefrekuensi ya, sefrekuensi serta cocok dengan kita. Cocok dengan kita. Luar biasanya Rasulullah, di lain keluar biasaannya sebagai seorang nabi dan rasul, Rasulullah ini sudah didasari dengan kebaikan, kebagusan dengan sifat dan akhlaknya. Begitu pula dengan Sayyidah Khadijah, sudah dilengkapi dengan akhlak dan kepribadian yang luar biasa. Sama-sama luar biasanya memupuk sebuah keluarga
yang insya Allah akan mendatangkan sebuah keberkahan. Ini luar biasanya. Wa syajaratul fardi lan wit-witan tunggal al yani'atu ya, al yani'atul afrodi kang berkembang pang-pange syajaratul fardi wal majmu'i lan apa jenenge dikumpulke atau kumpul. Allahumma ansyurna nafahati ridwani alaih wa amiddana bil asraril lati auda'taha ladaiha. Allahumma sholli wa sallim ala zawjihal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ungsyur nyebar nafahati ridwani peparing keridoan alaiha ing atase Sayyidah Khadijah wa amiddana lan pitulungan na ing kita bil asrori kelawan pira-pira rahasia allati kang auda'taha allati kang auda'taha kang netepno sapa allati ha ing Sayyidah Khadijah ladaiha ing dalem ngersane Sayyidah Khadijah. Allahumma do Allah sholli muga paring rahmat ta'zim wasallim lan paring keselamatan ala zaujiha ing atase garwa Sayyidah Khadijah garwane Sayyidah Khadijah al-amini Kanjeng Nabi kang amin. Al-amin itu banget dipercayane. Rupane Sayyidina rupane Sayyidina bendoro kita Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad ajma'ina halih kabeh. Waqad aroda, Masya Allah, ini luar biasa ya, Masya Allah. Sayyidah Khadijah begitu luar biasanya. Waqad aroda lan teman-teman tumeka ngarepake. Waqad aroda lan teman-teman ngarepake sapa Allah Gusti Allah. Ta'ala mahlur Allah lihadhi sayyidati ing atase waqat aroda lan teman-teman ngarep sapa Allah Gusti Allah Ta'ala mahlur Allah lihadhi sayyidati ing maring ikilah bendoro at-tahirati kang suci antajma'a ing yen to ngumpulna baina syarafid dunya ing dalam antarane kemuliaane donya wa izzil akhirati lan mulyane akhirat agunge akhirat wa fasolat lan mongko tumeka ilaiha maring Sayyidah Khadijah apa akhbaru sayyidil mursalin kabare bendorone utusan. Ketika Sayyidah Khadijah menerima berita tentang atau kabar akan sosok Nabi Muhammad, seorang yang al-amin, seorang yang terpuji, maka Sayyidah Khadijah ini berpikir, mengangan-angan dan meyakini bahwa dengan sosok Nabi Muhammad ini benar-benar Nabi dan akan membawa sebuah kesuksesan. Wa akhodat lan ngalap sapa Sayyidah Khadijah tata'arrafu
tata'arrafu yen to kenal alaiha ing atase Sayyidah Khadijah bitadabburi kelawan tadabbur angen-angen wa tafakkurin lan bitadabburin kelawan angen-angen wa tafakkurin lan berfikir wayakinin dan meyakini faraat mongko ningali annahu sak temene Kanjeng Nabi al mujma'u kang den al mujma'u annahu sak temene Kanjeng Nabi annahu sak temene Kanjeng Nabi al mujma'u kang den sepakati ala fadlil mubini ing ngatasé keutamaan kang pertelo wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi iku al masyhudu iku disekseni lahu mare Kanjeng Nabi bi annahu sak temene Kanjeng Nabi iku at-taqiyyu iku wong sing paling bertakwa an-naqiyu lan wong sing bersih al-aminu lan wong sing al-aminu kang mau wong sing amin dapat dipercaya. Jadi tadabbur Sayyidah Khadijah tadabbur ingin mengingat-ingat langsungan berpikir dan meyakini Kanjeng Nabi iki wong sing bener-bener takwa, wong sing bener-bener bersih lan wong sing dapat dipercaya. Wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi iku as-shadiqul musaddaq as-shadiq iku wong sing jujur al musaddaq lan wong sing pinercayan al musaddaqu lan den percayani wal karimu lan wong sing mulya alladzi kang layul haku kang ora den tinggalno wala yusbaku lan ora den disiki. Jadi mane Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Luar biasa nggih. Iki Sayyidah Khadijah ketika beranjak ketika beranjak mengetahui adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Khadijah ini juga meneliti itu ya mencari tahu akan sosok Al-Amin ya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah setelah diteliti mengetahui identitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Khadijah ini tadabbur, tafakkur, serta meyakini. Setelah bertadabbur, tafakkur, mengetahui jejak perjalanannya Rasulullah, kemudian Sayyidah Khadijah ini meyakini bahwa orang ini memang benar-benar takwa, benar-benar bersih, benar-benar wong sing dapat dipercaya. Yo ora kena ditinggalno, yo ora kena disikno. Luar biasa ya. Berarti boleh enggak ketika seorang ya hukum fikih ketika laki-laki dipinang oleh perempuan atau perempuan meminang laki-laki ini boleh enggak? Boleh. Seseorang cewek atau seorang perempuan melamar seorang cowok ini boleh asalkan lewat wali ya, lewat wali. Yang melamarkan itu walinya. Yang melamarkan itu walinya si perempuan. Boleh. Seperti Sayyidah Khadijah Al-Kubra ngelamar Kanjeng Nabi. Tapi sebelumnya itu ya Rasulullah ini diteliti dulu oleh Sayyidah Khadijah meskipun sudah memang kebenaran dan kehakannya seorang Kanjeng Nabi. Tapi Sayyidah Khadijah ini mengetahui secara detail sosok Kanjeng Nabi. Nah, ini luar biasanya Sayyidah Khadijah. Fa'alimat mongko mengetahui sapa Sayyidah Khadijah
ana muamalata sak temene muamalah bekerja sama serawungan misli hadza sepadane iki iku najihatun iku kesuksesan najihah kesuksesan wa mutajaratahu lan apa namanya dagangan dagangan insyaallah ngersakake sapa Gusti Allah rabi akhon niku untung. Nah, ketika Kanjeng Nabi apa namanya bekerja sama dengan Sayyidah Khadijah ini insya Allah mendatangkan keuntungan. Ya di samping kepribadiannya Kanjeng Nabi seorang Al-Amin dengan kemantepannya Sayyidah Khadijah ini dan keyakinannya Sayyidah Khadijah ini apa namanya untuk apa namanya akan mendatangkan kesuksesan. Nah, inti dari kesuksesan itu di lain keyakinan, yakin proyek ini sukses, yakin proyek ini akan berjalan mulus, yakin tes ini akan lolos. Keyakinan itu harus penting. Di lain keyakinan yang harus ditanamkan yaitu adalah sifat dan apa prosesnya kita, kepribadian kita. Kepribadian kita. Keyakinan seorang Siti Khadijah berkolaborasi dengan sosok Nabi Muhammad yang Al-Amin ketika perdagangan ini akan mendatangkan kesuksesan. Kadang ada sepasang yang satu yang suami tidak mendukung istrinya untuk sesuatu, kemudian ketika suami memiliki ingin mendirikan atau ingin mengerjakan sesuatu bisnis, si perempuan atau si istrinya ini tidak mendukung. Ini sebuah kecontangan atau ketimpangan. Ya kalau menuju dalam jalan kesuksesan ya sulit. Menuju kesuksesan ini sulit. Harus support di antara keduanya. Support di antara keduanya. Dan apabila support antara keduanya ini akan gampang ketika berjalan karena saling menguatkan dan saling mendorong untuk menuju kesuksesan. Famaka mongko ora ana minha saking mutajarotah atau perdagangan illa kejaba amba'asat ento ngutus sapa Sayyidah Khadijah ilahi maring Kanjeng Nabi. Wa aradat lan mentokake sapa Sayyidah Khadijah masyru'aha ing apa jenenge masyru'aha ing strategi rencanane Sayyidah Khadijah atajaria ing perdagangan alih ing atase Kanjeng Nabi wa utawi hale Kanjeng Nabi ayat tajiro ing berdagang sapa Kanjeng Nabi laha maring Sayyidah Khadijah fi maliha ing dalem hartane dagangane Sayyidah Khadijah wa tu'tiya lan maringi Sayyidah Khadijah lan maringi sapa Sayyidah Khadijah ing Kanjeng Nabi afdhola kang luweh afdhola ma ing luweh akiye barang tu'ti kang den paringi sapa Sayyidah Khadijah tu'tihi kang den paringi sapa Sayyidah Khadijah ing Kanjeng Nabi li ummaliha maring pekerja-pekerjane Sayyidah Khadijah. Nah, biasanya ya pekerja-pekerja ini kan diberikan sesuai dengan MOU atau perjanjian bisnis. Berbeda dengan Sayyidah Khadijah ketika perdagangan dan perdagangan itu dipegang oleh Rasulullah mendapatkan keuntungan yang besar. Begitu pula pekerja-pekerja
pekerja-pekerjaannya Sayyidah Khadijah ini juga dikasihkan kelebihan yang besar juga. Kadang keuntungan seseorang, apalagi sudah berbentuk MOU ya, gaji perusahaan besar untungnya, mau besar mau untungnya gajinya tetap segini. Ini berbeda dengan Sayyidah Khadijah. Nah, ini yang sulit ya, yang sulit. Dan seharusnya tidak begitu ya. Karena apa? Karena ketika perdagangan ini luar biasa atau perdagangan ini untung besar, Sayyidah Khadijah ini memberikan pegawai-pegawainya ini juga besar juga. Maka tidak akan menjadi kapok ya, tidak akan menjadi sebuah perbincangan ketika berdagang atau ketika bekerja dengan Sayyidah Khadijah ini. Pasti siapapun yang ditawari untuk berdagang dengan Sayyidah Khadijah ini mau, karena di lain orangnya enak ya, memang keuntungannya juga enak gitu ya, keuntungannya juga enak. Faqobila mongko nompo dzalika mengkono tawaran sapa alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja lan mentu miyos bitijaratiha kelawan dagangane Sayyidah Khadijah minal baladil harami saking negara haram. Qasidan hale nejo berkeinginan menuju biladas Syami kelawan negara Syam. Nah, negara Syam itu Syria. Nah, negara Syam itu Syria ya, di Basrah. Karena itu sebagai pusat perdagangan dulu. Nah, dulu itu ada dua negara pusat perdagangan. Itu di Syam dan di Yaman ya. Di Syam dan di Yaman. Nah, kalau tradisi orang Arab dulu ya, Allah itu li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wasyaif. Ya, syita wasyaif. Rihlatas syita'i wasyaifi. Nah, ketika di Syam ini sebagai pusat perdagangannya. Ini luar biasanya. Makanya Syria, Basrah. Ini aslinya Syam ya. Syam itu terdiri dari beberapa kota atau beberapa daerah. Syam ini terdiri dari beberapa kota atau daerah. Ada Palestina, Baitul Maqdis ya. Ada Damaskus. Kalau nggak salah Damaskus, Palestina, sebagian Lubnan ya. Sebagian Lubnan, sebagian pula Yordan. Ya itu Syam. Maka luas dan besar ya. Karena terdiri dari beberapa kota, beberapa negara. Palestina, Damaskus, sebagian Lubnan dan sebagian Jordan. Nah, ini jadinya besar, dan apabila perdagangan ini ya luar biasa. Perdagangannya besar ya, seperti pasar internasional ya, pasar internasional induk ya. Luar biasa. Fadhi mongko utawi iki ya utawi hati iku rihlatas saniyati iku perjalanan asaniatu kang kapindo. Perjalanan pertama ketika Kanjeng Nabi, perjalanan pertama itu ketika Kanjeng Nabi diajak oleh pamane ya, pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib pamannya, ayahnya atau ayah dari Ali ya, ayah dari Ali yaitu Abu Thalib, mengajak Sayyidul Muhammad, mengajak Kanjeng Nabi berdagang ke Syam. Itu yang pertama.
Sehingga dulu peristiwa dulu itu ketika Kanjeng Nabi ini masih kecil ya, masih kecil diasuh oleh pamannya. Setelah diasuh oleh ibunya wafat, digantikan diasuh oleh kakeknya yaitu Sayyid Abdul Muthalib. Setelah Sayyid Abdul Muthalib sedo, digantikan oleh Abu Thalib pamannya ya. Nah, Kanjeng Nabi diajak ke Syam. Nah, diajak ke Syam, ini ada Bahira. Ada seorang pendeta yang dimana itu mengetahui ahli kitab mengetahui tentang kenabian yang akan datang. Lah, ketika datang melewati sebuah gereja ya, sebuah gereja, pendeta ini mengetahui ada anak kecil yang selalu diiringi oleh awan. Jadinya nggak kepanasan, selalu diiringi awan oleh di atasnya. Nah, salah satu bentuk kenabian yaitu itu. Ini tahu siapa namanya Said. Pendeta ini tahu bahwa itu adalah nabi. Nah, setelah sampai dijamulah gerombolan atau kelompok Quraisy dari Mekah itu untuk ke Syam. Dijamu, setelah dijamu ini dipanggil, siapakah, ini kata dari pendeta, siapakah bapak dari anak kecil itu? Abu Thalib bilang, saya bapaknya. Karena sudah mengetahui, pendeta ini mengetahui bahwa kenabian ya, anak kecil Kanjeng Nabi itu sebuah kenabian itu, pendeta ini bilang, kamu berbohong, ayah dari bapak ini sudah meninggal. Kemudian benar, ayah dari anak ini sudah meninggal. Nah, maka cepat bawalah pulang. Karena apabila diketahui oleh wong Yahudi, maka akan dibunuh. Nah, ini yang ke Syam yang pertama. Perjalanan ketika dengan Abu Thalib. Nah, perjalanan yang kedua ini ya, itu ketika berdagang dengan dagangannya Sayyidah Khadijah. Berdagang dengan Sayyidah Khadijah. Maka rihlah itu apabila dikemungkinkannya rihlah itu memang sebuah keharusan. Rihlah itu sebuah keharusan, tapi jangan berlebihan. Rihlah itu, perjalanan itu memang diharuskan karena untuk mengetahui sebuah anugerah dari Allah, berbeda-beda tempat, wilayah. Tapi jangan berlebihan ya, jangan berlebihan. Sering sedikit-sedikit ziarah, sedikit-sedikit piknik, sedikit-sedikit study tour dengan tameng ziarah religius, study tour ya. Ya boleh, memang boleh, tapi jangan keseringan. Apalagi kemarin itu viral kecelakaan. Kemudian ada berita kalau study tour tidak diperbolehkan ataupun lainnya itu. Ya, aslinya rihlah itu boleh, perjalanan itu boleh, bahkan dianjurkan. Tapi jangan keseringan. Ziarah ke sana jauh-jauh ke Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian ke Kalimantan, ke Bali, ke Papua, Sulawesi, ke Aceh, ke Sumatera. Kuburan ayahnya, kuburan kakeknya, kuburan mbahnya tidak pernah diziarahi. Maka menurut guru saya, Hadratus Syekh Romo Yai Abdul Qayyum Mansur, ini sebuah kesalahan. Lebih baik ziarah ke orang tua, mendoakan ke orang tua, mendoakan kerabat di dekat, baru itu menziarah kemanapun, terserah.
Tapi yang utama itu yang keluarga kita yang membutuhkan. Meskipun ziarah-ziarah ke wali-wali, itu memang benar boleh. Tapi lebih baiknya yang dekat-dekat dahulu. Begitu ya. Makanya tidak ada larangan untuk apa namanya? Untuk rihlah. Tapi jangan berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.